selamat siang Pak. Ya. Kok kelihatan Bapak ini agak menghayal aja dari ini ada masalah Pak. Kenapa di referendum aja tatapannya kosong? Ada apa nih? Kalau boleh saya tahu, coba cerita dikit. Ini apa namanya? Ya permasalahan di kelas Pak. Jadi saya merasa kok apa ya masih bingung saya karena pembelajaran saya di kelas itu seakan tidak berjalan sesuai dengan rencana. Banyak siswa saya yang tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya. Jadi saya masih berpikir untuk mencari solusinya. Nah sebelumnya saya sudah menemukan solusi ya. Jadi saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Cuman saya memerlukan ya saran dan masukan dari Bapak. Mungkin Bapak memiliki masukan untuk proses saya itu. Oke, jadi Bapak mau kita berdiskusi nih ya? Ya. Oke, sebelum kita diskusi ya tentu saja kita harus bicara tujuannya dulu Pak. Kita simpulkan dulu tujuan Bapak apa? Kita ketika berdiskusi dengan saya. Tujuan akhir kita apa ketika berdiskusi Pak? Menemukan solusi. Menemukan solusi atas permasalahan yang saya melibatkan siswa yang kurang bersemangat. Oke, kita cari dulu akar permasalahannya Pak. Menurut Bapak kenapa siswa-siswa Bapak tidak bersemangat? Apa sih hal-hal yang menyebabkan itu kalau Bapak jabarkan? Kata apa ya? Mungkin materi saya yang monoton jadinya karena saya menjelaskan sesuai di papan aja mungkin ya. Mungkin itu yang menyebabkan menurut analisis saya. Karena Bapak menilai materi Bapak menurut. Ya. Jadi selama ini Bapak metode pembelajaran seperti apa? Ya saya menggunakan paradigma lama karena itu yang saya gunakan, jadi saya hanya ceramah saja. Ceramah. Ya. Kalau boleh saya tahu apa alasan Bapak masih menggunakan ceramah? Padahal Bapak tahu ada metode yang lebih baik. Nah, boleh cerita dari ini karena untuk memudahkan saya sih sebenarnya. Memudahkan saya karena berdasarkan kemampuan saya gitu. Seperti itu sih Pak. Karena metode ceramah itu metode yang paling mudah ya. Menurut saya. Oke, terus terus apa yang mendorong Bapak akhirnya berkeinginan memilih metode baru sebaiknya? Memilih kan nyaman Bapak ya dengan metode ceramah karena itu mudah. Ya. Apa yang membuat Bapak akhirnya tergerak meninggalkan zona nyaman Bapak itu lah itu ibaratnya gitu. Ya karena tidak melihat situasi di kelas, kemudian harus ada perubahan gitu. Harus ada perubahan, jadi dia tidak monoton seperti itu sehingga saya ingin ada perubahan, makanya saya menggunakan metode baru. Dan saya dengar pilihan Bapak adalah metode diferensiasi. Bapak punya pengalaman mengenai? Nah, pengalaman saya belum pernah. Hanya sekedar membaca saja, melihat di YouTube dan itu pun melihat saja, belum pernah mempraktek. Jadi Bapak menduga metode diferensiasi itu adalah metode yang cocok nanti untuk meningkatkan semangat siswa. Ya, menurut dia. Oke, jadi apa kira-kira kelebihan yang Bapak miliki untuk bisa menjalankan metode diferensiasi sebelum Bapak punya modal apa untuk menjalankan metode diferensiasi? Punya skill kelebihan apa kira-kira Pak? Ya untuk IT bisa sedikit-sedikit, tapi tidak tidak se-expert, tapi setidaknya bisa. Seperti itu coba modal saya untuk diferensiasi. Oke, jadi apa rencana Bapak untuk meningkatkan kemampuan Bapak nanti ke depannya untuk agar bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Apa rencana Bapak? Kata Bapak belum bisa sih tapi belum expert kan? Apa aja yang Bapak perlu siapkan untuk pelajari agar siap melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Pak? Seperti yang saya baca di buku atau di modul itu, karena yang pertama adalah menganalisis kemampuan awal siswa. Jadi Bapak menganalisis kemampuan awal. Ya, itu dulu saya coba menganalisis kemampuan awal, kemudian setelah kita mengetahui kemampuannya, baru kita memberikan metode ataupun pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa itu. Karena ada kelebihan. Masing-masing siswa itu kan ada kelebihan mendengar, mungkin ada suka yang melihat video. Nah seperti itu, jadi itu yang saya akan lebih optimalkan. Jadi kalau yang saya kelompokkan siswa yang memiliki kemampuan dalam auditori gitu ya, saya akan kasih model pembelajaran yang lebih mengutamakan auditori. Sedangkan yang visual gitu ya, saya kasih berupa video-video yang apa seperti itu. Jadi Bapak
menyiapkan dulu Ya. menggali kemampuan para siswa Ya. dengan menggunakan untuk apa Pak? Teknik. Kalau saya baca sih ada apa namanya angket ya Pak, angket kan, seperti angket begitu, jadi itu diisi oleh siswa, kemudian baru kita analisis bersama guru BK sih bantuannya. Jadi kalau memang sudah ada datanya mungkin kan tinggal menggunakan saja kan seperti itu. Oke, bagus. Jadi Bapak sekarang sudah punya rencana yang akan Bapak lakukan yaitu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Tapi kan nanti ketika Bapak melaksanakan pembelajaran diferensiasi kan Bapak harus mengukur nih keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi Bapak atau tidak. Sukses ya meningkatkan semangat siswa. Ya. Bagaimana upaya yang Bapak akan lakukan untuk mengevaluasi berhasil atau tidaknya upaya yang Bapak lakukan? Saya melihat dari evaluasinya, hasil evaluasi dari siswa bagaimana, apakah ada perubahan dari yang awalnya saya menggunakan metode yang konvensional lah, sedangkan sekarang sudah saya gunakan metode berdiferensiasi, apakah ada perubahan dari sana. Saya lihat kemudian dilihat dari semangatnya kan, kita lihat secara langsung saja bagaimana semangat siswa dalam mengikuti ataupun mengikuti proses belajar mengajar. Jadi melalui observasi Bapak sendiri dan melalui hasil evaluasi, Ya. apakah Bapak tidak niat nih nyari pihak ketiga atau meminta orang untuk memantau Bapak atau yang lain agar lebih objektif? Kalau Bapak sendiri kan lebih subjektif, bagaimana? Punya rencana nggak Bapak mau minta bantuan orang? Ya, kalau memang membantu Bapak. benar juga kalau ada unsur subjektivitas mungkin saya akan melibatkan orang lain lah, mungkin kalau bisa Bapak Ya. atau enggak mungkin teman-teman yang satu yang gitu dengan saya. Oke, jadi pertama Bapak akan melakukan evaluasi, Ya. melihat hasil evaluasi itu, kemudian meminta bantuan pihak teman Ya. dan GMP. Kemudian yang jadi sasaran Bapak yang paling kena dampaknya kan siswa. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak ada rencana untuk mencari umpan balik dari siswa? Gimana ide Bapak? Apa upaya Bapak untuk mendapatkan umpan balik dari siswa ke depan? Apa namanya istilahnya? Gimana? Ya. Kan dia mereka yang paling terdampak, Bapak. Ya. Gimana cara Bapak? Apa namanya? Angket mungkin Pak. Oh, Bapak nanti akan Saya angkat dulu. Oke. Atau enggak ada apa namanya itu sistemnya itu refleksi Pak ya? Oh, Bapak mengajak Refleksi ya? refleksi. Ya, refleksi dari bagus, siswa. Bapak. Bagaimana dia setelah menjalani proses itu, kita akan refleksi itu ya. Oke Bapak, jadi sebenarnya Bapak dari tadi sudah mendapatkan solusi sendiri apa langkah-langkah yang harus Bapak lakukan. Coba kita simpulkan Bapak sebelum kita sama-sama membuat komitmen. Mungkin saya akan mengajak Bapak membuat komitmen kan. Sebagai teman yang baik kan, saya akan mengingatkan Bapak juga. Bapak berdiskusi dengan saya, Bapak percaya dengan saya kan, saya akan mengingatkan Bapak mengenai rencana yang Bapak laksanakan kan seperti itu kan. Nah, kita simpulkan apa aja langkah-langkah yang akan Bapak lakukan dalam kalimat yang pendek. Apa aja? Pertama apa? Pertama observasi awal siswa. Kemudian setelah itu analisis kemampuan siswa, kemudian berikan treatment sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. Setelah itu kita akan lihat hasil evaluasinya. Dari hasil evaluasi, selain itu juga melibatkan juga pihak ketiga untuk sebagai observer. Dan terakhir kita akan mengajak refleksi. Oke, jadi Bapak akan berkomitmen nih untuk mewujudkan itu semua. Ya. Saya berkomitmen untuk melaksanakan semua. Oke, baik Kak, bagus Pak. Saya juga salut dengan Bapak karena Bapak terus berinovasi, Bapak tidak berhenti di zona nyaman. Ya. Nah, Bapak ya, saya juga seperti itu. Saya juga kadang-kadang masih pakai ceramah. Ya karena itu paling nyaman, itu paling praktis. Kalau menyiapkan metode diferensiasi segala macam persiapannya panjang memang. Memang persiapannya banyak, tetapi hasilnya kan muridnya senang, kitanya ngajar senang. Muridnya nggak semangat ngajar, kitanya juga ngajar nggak semangat gitu kan Bapak ya. Menurut pendapat saya. Baik Pak. Nanti kalau ada masalah, hal yang Bapak ceritakan kita diskusi lagi ya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Luar biasa. Luar biasa sekali Pak. Saya izin menyampaikan hasil dari observasi saya. Luar biasa sekali. Yang pertama, sebenarnya apa yang Bapak lakukan tadi itu adalah pelaksanaan model coaching dengan metode Tirta namanya Pak ya. Yang pertama dari lembar observasi ini adalah menyampaikan tujuan coaching sudah disampaikan tadi. Kemudian yang kedua, identifikasi
memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi. Coaching sudah ya, artinya sudah sangat baik dan interaktif. Tadi sudah kemampuan dari Pak Suto itu apa aja sudah digali dengan luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah rencana aksinya, memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Sudah dijelaskan dengan sangat baik tadi, dari mengecek gaya belajar siswa, kemampuan awalnya, sampai dengan menggunakan teman sejawat untuk ikut mengevaluasi pembelajarannya atau hasilnya. Kemudian yang terakhir adalah bentuk tanggung jawabnya, itu adalah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen. Ya, komitmennya juga sudah tadi berjalan dengan sangat baik sekali dengan disimpulkan komitmen dan umpan balik dari Bapak berdua. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Ngurah Marta, terima kasih Pak Suta. Kegiatan coaching dengan model Tirta hari ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih. Terima kasih.